Ayo temui Arnold. Hei Arnie, jadi kamu sedang menganggur sekarang. Ayo kita main game populer yang semua orang tahu. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini, yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1.200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot, tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii yang terbentuk setelah letusan gunung berapi. Mimpi yang menjadi kenyataan, Arnie. Sekarang kamu serasa tinggal di Hawaii, tapi sayangnya tanpa lautan. Hei, sejak kapan kau berhasil sampai ke pinggir laut? Jadi, untuk apa semua foto-foto pantaimu ini? Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan pispot. Jangan khawatir Arnold, kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, China mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Box berisi orang bukanlah hal yang paling menakjubkan yang pernah dikirim dalam sebuah paket. Seluruh bangunan bank pernah diangkut dengan cara ini, dibongkar dan dikirim ke kota lain. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apakah kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu. Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan.
Ambil 2 wadah, 1 tas, dan 1 pemberat. Kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Iya, mungkin rasanya seperti kotoran Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu Arnie, kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 km. Itu pun di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Hari ini kau akan memancing di tepian Pulau Sentinel. Tapi jangan coba-coba berpijak di daratan. Arnold, kuucapkan selamat. Sekarang kau berada dalam cengkraman suku paling liar dan berbahaya di dunia. Dan mereka sangat tidak menyukai adanya tamu. Sayangnya mereka akan memakanmu. Dari kulitmu mereka bisa membuat 8 genderang. Dari pembuluh darah 5 busur. Dan dari tengkorak kosongmu sebuah mak besar. Dan kulit kepalamu akan menghiasi tubuh kepala suku. Arnold, kau mau kemana? Wow, aku pikir alien itu tidak ada. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air, sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalam mentimun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik, banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam. Dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh. Tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung, limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul, serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu dan kau akan dapatkan headphone gratis. Dengan kualitas yang agak meragukan. Tapi ini semua hal tidak berguna. Bahkan, komposisi tubuhmu diantaranya karbon, hidrogen, natrium, dan oksigen. Semua unsur kimia ini juga merupakan bagian dari dinamit. Kekuatan ledakan yang tersembunyi dalam tubuh manusia sama dengan 175 gram dari bahan peledak TNT. Bahkan, kekuatan ledakannya akan berbanding lurus dengan seberapa besar kau menyukai makanan asin selama hidup. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Wisatawan beruntung pertama yang memenangkan perjalanan gratis ke bulan adalah pemegang tiket nomor 2871. Dan inilah dia orang yang beruntung. Inilah Arnold. Jarak rata-rata dari bumi ke bulan adalah 384.467 km. Dan tiap tahun bulan bergerak 3,5 cm menjauh. Dan di dalam sepanjang sejarah manusia, hanya 12 orang yang pernah menapakkan kaki di bulan. Kau akan menjadi yang ke-13. Aku setuju, itu bukan angka keberuntungan. Tapi bayangkan, tidak akan ada orang di bulan kecuali kau. Memang, ini bukan Miami. Suhunya di sana minus 173 derajat Celcius. Dan kemanapun kau pergi, ada radiasi yang 200 kali lebih tinggi dibanding bumi. Jadi, kau tidak bisa apa-apa tanpa baju luar angkasa. Tapi sementara itu, sebagai turis kau bisa check-in ke hotel. Meski konstruksinya belum dijadwalkan hingga 2025. Ayo kita ke sisi jauh dari bulan. Terutama karena ada banyak peralatan keren yang ditinggalkan oleh para astronot. Arnold, masuklah ke dalam Lunar Rover. Nyalakan mesinnya, lalu kendarai. Percaya atau tidak, ada beberapa lautan di bulan. Hanya saja mereka tidak berisi air, melainkan lahar beku. Arnold, kau salah pedal. Injak remnya. Selamat, Arnold. Kau baru saja menabrak Lunar Rover Cina Yutu-2 dan kau merusak baju luar angkasamu.
Oh tidak, Houston, kita ada masalah. Jangan cemas Arnold, bantuan segera datang. Memang butuh waktu 3 hari untuk mereka sampai. Dan cobalah untuk hemat oksigen. Semoga berhasil Arnold, kabar bagus sobat, kau selamat. Tapi satu jarimu hilang. Arnold, kini kau jadi pahlawan sejati. Karena itu NASA memberikanmu tiket gratis ke Mars. Berangkat dalam 3 jam lagi. Sebagai seorang astronot berpengalaman, dia dipercaya untuk mengantarkan persediaan makanan dan pakaian ke stasiun luar angkasa internasional. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku. Itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap untuk membuka pintu. Kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua, burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah, dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan! Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi 1 balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju. Cepat, katakan apa harapan kalian? Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest. Nama lain gunung itu adalah Chomolungma, dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah, cepat, setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin. Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik. Dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 km hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah. Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000. Arnold, berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk.
Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna. Aku lihat kau sangat senang berada di sini kawan, terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 kilometer lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi pada tahun 2001. Dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu, Arnold. Beberapa tulang patah dan radang dingin tahap akhir. Tapi kita sampai di bumi. Arnold, ini tidak bisa dipercaya. Ayo, berteriaklah bersamaku. Hore! Arnold, aku hanya bercanda. Kau tidak boleh berteriak di gunung. Itu bisa memicu longsor. Jangan cemas, Arnold. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Kau masih berhutang $50.000. Arnold, ayolah. Ini tidak adil. Oke, aku akan ambil sekop. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan, hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya satu Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual Bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembiralah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzi Vert. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar Tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya.
Tampaknya kau masih si pemalas yang sama. Jadi, saat kau tidak merasakan sakit, bahkan selotip biasa pun tidak masalah. Ups, sepertinya efek obat Dr. Joe sudah berakhir. Selamat datang kembali ke kehidupan normal, Arnie. Simbalang Arnold coba merogoh glove box mobilnya, menemukan kentang goreng tahun lalu, dan untuk kesekian kalinya mendengarkan CD Ricky Martin yang tersangkut di player. Aku setuju, itu sangat mengerikan. Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu, seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Ups, partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya, dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Sekarang kau tidak akan merasa membuang-buang waktu, karena setiap detik dalam hidup kita itu adalah indah. Oh sial, ya, tampaknya bukan di hari ini. Oh astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Serang! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik.
Aku tahu bahwa kau sangat suka bepergian, terutama bepergian menjelajah waktu. Selamat datang di tahun 2100. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah. Lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi. Ini juga bisa menjadi masa depan kita. Ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, atau kita semua bisa mati karenanya. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain. Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburu. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Hari yang sangat indah. Apa yang bisa mengacaukan ini? Nah, bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti? Pada saat berhenti penuh, karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu, gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. Satu hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat satu lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan 2 samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi.
Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Sungguh petualangan yang luar biasa, Arnold.